kayaknya kita butuh pengetahuan, pengertian lebih soal software ya, soal komputer. Nah, yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian sedikit update buat NAS atau Network Attached Storage yang baru di studionya Best Internet, yaitu ini dia Synology DS1522 Plus. Jadi sebelumnya, tahun lalu itu kita sempat bahas dan ternyata videonya lumayan rame, seru banget diskusinya. Gue juga habis bacain konten-kontennya lagi, dan makanya di video kali ini gue pengen sharing-sharing aja seputar NAS, dan mungkin buat teman-teman yang mana tahu pengen update atau butuh juga bisa kepake di kemudian hari. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelumnya kalau kalian pengen cek basic-basic proses instalasi gitu-gitu, gue juga udah pernah share di video yang lama ya, video tahun kemarin. Jadi kalian tinggal cek aja kalau kalian pengen tahu dan baca-baca juga ke komennya, karena itu seru banget sharingnya, banyak informasi, banyak ilmu-ilmu menarik di kolom komentar ya. Sekalian kalau kalian pengen komen juga boleh banget di komen video ini ya. Nah, secara singkat ini tuh jadi kayak server bisa dibilang, atau lebih tepatnya data center ya, atau bisa dibilang juga cloud storage yang kalian bisa taruh di rumah atau di kantor, tapi juga bisa diakses di mana aja selama ada jaringan internet. Nah, di NAS ini dia tuh ada sistem namanya RAID, di mana misalnya kalau kalian taruh di sini ada 5 hard drive ya. Jadi data center kalian itu masih ada keamanannya ketika salah satu HDD misalnya ada yang masalah. Which is kemarin kita juga udah pernah terjadi, akhirnya satu HDD rusak, kita klaim garansi, ketika dimasukin lagi tetap data kita semuanya aman. Nah, plus kemarin tuh juga bulan Januari guys, awal tahun ini kalau teman-teman ingat, channel Best Innotech sempet dihack ya. Dan waktu itu sayang banget, thumbnail dari seluruh video kita itu hilang. Jadi sekitar 600 video lebih nggak ada thumbnailnya. Dan untungnya sih untuk setahun ke belakang, semua data-data video itu aman ada di NAS kita yang lama. Cuma waktu itu sebelum gua pakai NAS, gua kan pakainya hard disk biasa, dan ternyata setelah gua cek lagi tuh ternyata beberapa hard disk nggak bisa kedetek lagi. Udah rusak lah intinya ya, dan akhirnya gua harus merelakan beberapa video nggak ada thumbnail. Makanya kali ini gua pengen upgrade NAS kita ke ukuran yang lebih gede buat menampung data-data tadi ya. Sekalian gua juga pengen share ke kalian lah fitur-fitur baru yang ada di NAS Synology edisi tahun 2022 ini. Oke, jadi ini dia Synology DS1522 Plus ya. Jadi ini NAS-nya tuh ada 5 bay, jadi 5 bay buat hard disk, bisa dibilang sebagai NAS kelas bisnis lah, enterprise, atau ya bisa dibilang UMKM juga kali ya. Upgrade dari sebelumnya kita pakai tuh 920 Plus. Nah, dari segi fitur hardware yang gua incer dari 1522 Plus ini adalah compatibility buat koneksi 10 GBE, 10 gigabit Ethernet ya. Yang mana sebelumnya itu jadi keluhan gua di versi yang 920 Plus, karena itu cuma bisa 1 GBE, 1 gigabit Ethernet. Yang bikin kalau kita backup video itu ratusan gigabyte, bahkan terabyte, butuh waktu yang lama banget. Nah, di sini untuk hard disknya sendiri kita juga pakai langsung dari brand Synology-nya juga, yaitu seri Enterprise HDD series yang 4 TB kali 5, jadi total 20 TB. Tetapi karena kita pakai hybrid RAID-nya Synology, itu satu disknya dijadiin si RAID tadi ya, jadi redundancy untuk jaga-jaga bisa dibilang. Jadi kalau satu yang fail, data kita tetap aman keseluruhan di dalam NAS ini. Jadi di sini storage maksimalnya jadi 16 TB aja, naik dari sebelumnya juga. Selain itu kita juga pakai SSD NVMe 400 GB dikali 2 dari Synology juga ya, biar transfer datanya jadi lebih cepat, terutama kita yang pakai buat editing video kan, dengan bitrate data yang tinggi juga. Jadi kita butuh output data, input-output yang kenceng biar nggak bottleneck. Nah, terakhir yang kita tambahin lagi adalah si adapter 10 GBE tadi yang gue bilang. Jadi aslinya dia itu nggak dapet ya guys, kalian harus beli adapter tambahan, which is harganya lumayan, tapi ya karena ini yang base model yang harganya bisa 10 GBE, ya udah gue pikir hajar aja. Dan itu sistem pasangnya juga gampang banget, kayak capture card PCIe kayak gitu. Tinggal dibuka aja tutupnya, dimasukin portnya ke dalam, dan beres. Sekarang NAS kita udah kompatibel dengan speed kencang 10 GBE. Dan ya catatan juga buat kalian yang pakai 10 GBE itu harus pakai kabelannya yang udah Cat 7 minimal. Oke?
Nah, jadi kemarin selama ngetesin NAS ini, gue juga baru ngecekin video-video yang lama kita, video tahun lalu yang tentang NAS juga, dan banyak banget yang nanya, kenapa sih milih brand Synology dibandingkan brand-brand NAS lain yang ada di pasaran? Jadi selama gue pakai mungkin 1 tahun, 2 tahun sama tim Basinotech, ya bisa dibilang poin paling plus dari Synology ini adalah softwarenya yang sangat user-friendly. Di samping itu juga customer supportnya menurut gue juga bagus, karena gue banyak kendala, itu di-tackle dengan sangat baik dan sangat cepat. Gue sempat lihat beberapa NAS lain yang secara software itu tuh kayaknya kita butuh pengetahuan, pengertian lebih soal software ya, soal komputer. Nah, kalau Synology ini tuh bisa dibilang kayak gampang banget, easy to use. Jadi buat user-user yang kayak pemula, awam sekalipun menurut gue ini bakalan sangat mudah diterapin kalau kalian pengen punya data center yang aman, pribadi, di rumah, dan bisa diakses di mana aja. Plus, nah buat yang pro sekalipun ini juga bisa tetap ngasih fitur yang advance di dalam si interface-nya. Nanti kita bahas interface-nya. Cons-nya adalah dari segi harga. Yes, karena dari segi harga sendiri memang Synology tergolong lebih tinggi dibandingkan brand NAS lainnya. Makanya mungkin kalian pada nanya kemarin ya, kenapa Synology? Jadi ya, alasan gue tadi sih, gue cukup mengerti ya, karena pakainya gampang. Mungkin kalau kita ibaratin Synology ini mungkin kayak Apple-nya buat NAS lah, buat network attached storage. Oke, sekarang kita ngomongin software user interface-nya. OS yang dipakai sama Synology di dalam sini namanya adalah DSM, singkatan dari Synology Disk-Station Manager. Dan di versi DS1522 Plus, ini tuh sekarang udah pakai OS terbaru yaitu DSM-7. Nah, di sini banyak banget improvement yang menarik dibandingkan versi sebelumnya yang gua pakai tuh DSM-6, terutama di bagian software-nya. Yang pertama adalah dari segi interface keseluruhan, pastinya lebih cakep, lebih gampang digunakan, dan kita juga cekin yaitu si Synology Drive Suite-nya itu lebih mudah dipakai ya. Ibaratnya tuh ini kayak Google Drive pribadi kalian, itu juga jadi lebih gampang diaksesnya. Kalian bisa akses data di dalam NAS ini via komputer, via desktop, hingga ke mobile device seperti HP, tablet, laptop itu juga bisa. Kita sendiri pakai ini selain buat store data juga buat preview video. Jadi kalau kalian, kita bisa lebih cepat gitu preview data videonya antar tim ya, nggak perlu nunggu kita upload dulu ke YouTube, nunggu ada revisi lagi, kita bisa coba preview langsung dari NAS ini, dan sebenarnya uploadnya juga jauh lebih cepat karena lokal, previewnya juga langsung HD, high resolution, dan lebih jelas, makanya workflow-nya juga jadi lebih simple. Oke, kedua yang gue sekarang mulai pakai adalah Synology Photos. Ya, sesuai namanya ini tuh storage buat library foto gitu ya, kayak ya Google Photos lah bisa dibilang, tapi udah include di dalam si NAS-nya sendiri. Gue sendiri mulai pakai si Synology Photo ini semenjak Google Photo yang sekarang udah nggak gratis lagi, dan harganya sendiri sekarang bisa up to 300 ribuan per bulan untuk 5 terabyte aja. Kalau ini kita udah dapat tadi berapa? 16 terabyte ya. Jadi dihitung-hitung secara long term investment, ya better kita punya NAS aja sekalian, kan kita bisa pakai selamanya gitu. Nah, metode backupnya sendiri juga bisa dua cara, bisa lewat web interface daripada si NAS Synology sendiri, atau bisa pakai mobile application. Nah, buat yang mobile sendiri ini juga bisa diatur backupnya secara berkala gitu, jadi nggak perlu ribet-ribet upload secara manual. Nah, secara interface menurut gue juga ini gampang banget buat digunakan, kalian bisa atur based on folder atau based on timeline, jadi bener-bener enak, easy to use, dan simple banget. Nah, satu lagi yang dapat improvement adalah dari tingkat security atau keamanan daripada si NAS ini. Jadi di DSM-7 itu punya tingkat security lebih tinggi dibanding sebelumnya dengan penggunaan biometrik hingga OTP ya untuk login ke NAS ini. Kalau di Windows itu kalian bisa pakai Windows Hello, kalau di Mac itu kita bisa pakai Touch ID untuk login dan sebagainya, atau bisa pakai OTP tadi juga. Bener-bener aman lah. Jadi yes, itu tadi kurang lebih sedikit update buat sistem storage, sistem server, sistem data center yang kita pakai di studionya Basinotech. So far, gue harus bilang ini sangat-sangat efektif buat kerja tim Basinotech dalam project-project video yang kita kerjakan di YouTube, di Instagram Reels, di TikTok, dan semuanya tuh nggak perlu repot-repot lagi ya, copy data ke hard drive, ngasih ke orang, pindahin segala macem. Semua udah terpusat ke dalam si NAS ini, dan pastinya backupnya juga simple banget, nggak cuma data video doang. Foto-foto kita juga bisa semua di backup ala Google Photos tanpa perlu bayar lagi, semua udah include apps-nya di dalam
NAS ini. Nah, Synology juga punya banyak banget seri NAS yang dari yang kecil, dari yang 2-bay sampai yang gede banget. Kalau kalian butuh yang bisnis yang gede juga, dia juga ada. Jadi langsung dicek aja, nanti gue taruh link di kolom deskripsi di bawah buat yang kita pakai dan juga buat keseluruhan link website produknya. Nah, saat itu juga banyak banget fitur-fitur dari NAS yang katanya tuh bisa jadi DVR buat CCTV di rumah, bisa juga buat virtual machine kalau kalian yang sering virtual atau sering kalau kita butuh Windows Virtual Machine atau Plex Media Server, itu bisa semua dilakuin di sini. Dan ya makanya gue pengen tahu nih, kalau kalian tuh pakai NAS biasanya buat apa sih? Sharing-sharing aja langsung di kolom komentar di bawah, mana tahu kita bisa update juga, bisa upgrade lagi fitur yang kita pakai di NAS ini. Oke, itu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe ke Best YouTube channel, hidupin notification-nya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and ciao! Berat loh tapi. Wah.